Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dengan berita-berita terbaru dan teraktual, mudah-mudahan bermanfaat. Melihat perilaku pendukung Anies Baswedan, sungguh benar-benar sangat keterlaluan. Bagi mereka, Anies Baswedan adalah Imam Mahdi yang disetarakan dengan utusan Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, mereka menganggap siapapun yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah kaum kafir, pendukung sang Dajjal. Seorang kakek tua yang mungkin sudah terlalu bau tanah, dan otaknya sudah dihantui bayangan surga dan bidadari. Dengan halu ia mengatakan bahwa dirinya lebih tahu dari Allah. Anies adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Beberapa pernyataan orang-orang yang otaknya dirasuki halu berlebih, seperti mereka para pembenci pemerintah, pengasong khilafah, jelas mereka sudah mulai bermain politik kotor, politik identitas, dengan menjual belikan ayat dan mayat untuk kepentingan mereka yang menginginkan kehancuran dan mencerai-beraikan kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta 2017 yang silam. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang bodoh yang termakan isu murahan semacam ini. Seseorang yang mengaku Habib dari Saudi Arabia, dalam pernyataannya sungguh sangat menjijikkan. Dia menghimbau pendukung-pendukung Anies Baswedan mempersiapkan diri bertempur melawan Dajjal-Dajjal yang tidak mendukung Anies sebagai pahlawan-pahlawan surga dalam rangka memenangkan Anies Baswedan. Orang ini pun menginginkan pertempuran darah dengan menghasut umat menjadi teroris melalui doktrin-doktrin kesesatan, menjual nama Allah, surga dan neraka. Dalam pernyataannya pun, dia tidak lepas dengan ancaman-ancaman kesesatan bagi siapapun yang tidak membantu atau mendukung Anies yang katanya niscaya akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Begitu juga Mang Aos yang tidak kalah berbahaya. Dalam ceramahnya dia bertanya siapa Imam Mahdi. Lalu dia menjawab, Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Bahkan Mang Aos ini mengaku bahwa dirinya lebih tahu dari Allah, bahwa seluruh imam-imam di dunia mengatakan Anies Baswedan adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Seperti pendukung lainnya dari kelompok pembenci pemerintah, ulamanya pendukung Anies Baswedan seperti Sugiknur, Rafli Harun, Rocky Gerung dan lain-lain, tanpa malu-malu dalam kehaluan mereka, sama-sama mengatakan atas dasar wahyu dari kakek Aos, mengharapkan Anies Baswedan menjadi replika atau duplikat Imam Mahdi yang sudah ditunggu oleh rakyat. Menurut Rafli Harun, ex-gubernur DKI Jakarta ini sangat pantas dianggap sebagai juru selamat yang membawa harapan rakyat untuk menjadi presiden 2024 mendatang. Sementara Dedengkot HTI Alfian Tanjung, dia mengaku sudah membangun jaringannya selama hampir 40 tahun dan mengaku sudah 2 kali bertemu Anies Baswedan. Dalam pertemuannya di Solo, dia meminta Anies Baswedan bekerja sama dengannya dalam pemenangan Pilpres mendatang dengan catatan untuk membela Islam dengan menghidupkan kembali Hizbut Tahrir Indonesia. Sungguh para orang-orang bodoh itu sudah sangat keterlaluan menyesatkan. Mereka mengangkat Anies Baswedan jadi Imam Mahdi, dan mungkin sebentar lagi mereka akan mengangkatnya menjadi Tuhan. Makin mendekati pesta demokrasi, baik Anies maupun para buzzer-buzzernya, mereka semakin rajin jualan agama demi memenangkan Anies Baswedan. Beberapa waktu yang lalu, sebelum Anies Baswedan menunaikan ibadah haji, Dedengkot HTI Alfian Tanjung telah menyampaikan pernyataan yang sangat mengejutkan, viral di media sosial, di mana dirinya menyebut bahwa sosok tiganya khalifah di Indonesia, kuncinya adalah Anies Baswedan. Seperti yang telah beredar sebelumnya dalam sebuah video di Twitter, Alfian Tanjung siap akan mendukung Anies Baswedan dan menyatakan Anies Baswedan akan memulihkan Hizbut Tahrir Indonesia dari ormas terlarang apabila Anies menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Tak berselang lama kemudian, media sosial kembali geger
atas pernyataan seorang pria tua yang mengaku Habib yang merupakan salah satu pendukung Anies Baswedan. Pria tua yang berpakaian ala Arab ini dengan tanpa malu-malu untuk mengangkat nama Anies Baswedan dan mengajak seluruh umat Islam di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang untuk memilih Anies Baswedan dengan janji mendapatkan imbalan kafling di surga ditemani 17 bidadari cantik dan seksi. Selain dari itu, dia juga mengancam laknat dan neraka jahanam bagi siapapun yang tidak mendukung Anies Baswedan. Seperti yang telah kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, Anies Baswedan telah melakukan ibadah haji bersama dengan rombongan keluarganya. Entah apa niat Anies yang tampak jelas dia seperti pamer bahwa dirinya telah diundang oleh Raja Salman. Video pernyataan Anies ini kemudian menjadi viral di media sosial. Padahal sebelumnya, Anies mengatakan bahwa dirinya tidak suka pencitraan dengan membawa-bawa kamera serta media. Tetapi faktanya video Anies tersebut ditayangkan oleh Metro TV yang merupakan media corong kebesaran Anies Baswedan milik Surya Paloh. Tak sampai di sini, para buzzer-buzzer Anies pun memframing dan membela mati-matian dengan mengedit foto Presiden Jokowi demi mendukung pencitraan Anies Baswedan untuk menguatkan opini bahwa Anies benar-benar telah diundang oleh Raja Salman. Bahkan lebih gila lagi, buzzer-buzzer Anies ini sengaja mempolitisasi serta membangun opini dan narasi bahwa Anies Baswedan telah didoakan Raja Salman di samping Ka'bah agar terpilih menjadi Presiden Indonesia di 2024. Padahal di Arab Saudi, Anies tak pernah bertemu Raja Salman. Kalau soal bertemu dan berjabat tangan dengan Pangeran Saudi, tentu saja bukan hanya Anies yang berjabat tangan. Seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan para jamaah haji lainnya yang hadir pada acara resepsi tahunan untuk raja, pejabat negara, dan pejabat yang melaksanakan ibadah haji, semua mendapatkan kesempatan sama berjumpa dan berjabat tangan dengan sang putra mahkota. Namun para buzzer Anies dengan liciknya mempolitisasi hal ini hanya untuk memframing agar Anies Baswedan terlihat hebat. Padahal sejatinya, Anies berangkat melaksanakan ibadah haji bukan sebab mendapat undangan kehormatan dari Arab Saudi, tetapi ia berangkat dengan program visa haji furodah, visa haji khusus berbiaya sangat mahal tanpa antri, dan tentu dengan segala fasilitas mewah yang didapatkan Anies. Hal ini dikuatkan dari pernyataan salah satu agen perjalanan haji Dream Tour Official. Setelah beberapa saat kepulangannya dari ibadah haji, saat ini lagi viral, Anies Baswedan diangkat seseorang yang menyatakan dirinya lebih tahu dari Allah, bernama Aos, atau yang kerap dipanggil Abah Aos, dalam video yang diunggah 15 Juli 2023, telah mengangkat Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Salah satu pendukung Anies ini berujar bahwa musuh Dajjal adalah Imam Mahdi. Dengan kata lain, bahwa lawan Dajjal adalah Imam Mahdi. Dari itu, Aos yang mengaku lebih tahu dari Allah itu mendeklarasikan dirinya memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Baginya, Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi dan tentaranya haruslah dimenangkan. Seluruh dunia haram apabila tidak mendukung dan memenangkan Anies untuk Presiden Indonesia 2024. Menurut orang tua itu, seluruh imam sedunia, kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, itu berarti Dajjal, sebab Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan adalah Imam Mahdi. Masih menurut Aos, sosok Imam Mahdi dalam hadis-hadis Nabi adalah sosok penyelamat di akhir zaman yang diturunkan sebelum datangnya hari kiamat. Imam Mahdi menurut Al-Quran dan hadis adalah keturunan Rasulullah yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman selama 7 atau 9 tahun. Atas pernyataan Aos dari pendukung Anies inilah, Anies Baswedan dianggap punya darah keturunan Rasulullah. Bila dicermati tingkah setiap para pendukung Anies ini, mereka semakin kocak, tolol dan lucu, dengan pernyataan-pernyataan konyol mereka yang menyesatkan umat. Mereka tidak berpikir
bahwa rakyat Indonesia di era kecanggihan teknologi saat ini sudah tidak bisa lagi dibohongi. Mereka merasa bahwa dengan muka Arab turunan Yaman seperti Anies Baswedan, umat Islam Indonesia gampang dibodohi dengan memframing Anies adalah kelompok Ba'alawi pengaku turunan Nabi, lalu menyeret Anies sebagai Imam Mahdi keturunan Rasulullah. Padahal saat ini lagi viral di media tentang terputusnya nasab Ba'alawi yang memang terbukti secara ilmiah dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Ustman ditinjau dari kitab-kitab nasab. Mereka juga bukan keturunan Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar bahwa marga Baswedan adalah bagian turunan Arab yang termasuk golongan syarif atau sayyid. Seperti halnya kelompok Ba'alawi yang sudah ratusan tahun diberitakan dalam pengakuan mereka sebagai turunan Rasulullah. Justru, di negerinya sendiri di Yaman, kelompok Baswedan adalah status sosial yang paling rendah di antara kelompok-kelompok komunitas orang Yaman lainnya. Anies dan para buzzernya serta para pendukungnya telah menghalalkan segala cara untuk duduk di kursi presiden. Bahkan kalau perlu, para pengikutnya akan mengangkat Anies Baswedan menjadi Tuhan alam semesta. Maka disinilah para buzzer Anies ingin mencari dukungan dari umat Islam dengan cara-cara kotor dan menjijikkan sekalipun. Dari itu, hendaknya kita selalu waspada, jangan sampai orang-orang yang curang, licik dan munafik ini mendapatkan ambisinya menjadi penguasa di negeri ini. Yakinlah wahai umat Islam, tak ada sedikit pun sifat-sifat Imam Mahdi pada diri Anies Baswedan dan pengikut-pengikutnya sebagai tentara. Jangankan Imam Mahdi, kita khawatir yang ada justru hanyalah dajjal-dajjal yang akan dimusnahkan tentara Imam Mahdi. Imam Mahdi memang ada, sudah dibayar, hanya kita tidak pernah tahu kapan dan di mana adanya. Kita tidak usah halu, lalu membayangkan Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Selama kita masih sibuk dengan masalah-masalah bid'ah, masih sibuk mencaci maki orang lain, hakikatnya tak pantas bagi seorang muslim menjadi tentara Imam Mahdi. Kita seharusnya khawatir kepada diri kita bila kita tidak dapat memantaskan diri untuk jadi tentara Imam Mahdi. Maka dengan demikian, bila kita belum mempersiapkan diri, memperbaiki perilaku-perilaku kita, bagaimana bisa kita menjadi tentara Imam Mahdi? Jangan-jangan kita malah yang diperdaya dan masuk dalam barisan tentara Dajjal. Dan yang menjadi kekhawatiran kita, melihat kesuksesan Anies Baswedan pada 2017 silam dengan politik identitas, membangun narasi-narasi kebencian di tengah-tengah masyarakat yang berdampak pada polarisasi dan perpecahan di antara umat, kembali akan dilakukan Anies Baswedan bersama kelompoknya, hanya demi memuaskan nafsu Anies Baswedan menuju puncak kepemimpinan tertinggi dengan menggadaikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Cara-cara mencapai kemenangan dalam kontestasi politik semacam ini pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang, kita berharap tak lagi digunakan. Sebab, dampak kerusakan dari apa yang terjadi pada 2017 itu hingga saat ini masih kita rasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat.